sekedar mengingatkan ini sudah ya. Ini sudah. Metasentrik sudah, betul? Perbedaan DNA dan RNA sudah? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Kalau perbedaan DNA dan RNA belum, dalam waktu 7 menit ya, ada beberapa orang, silahkan yang mencari satu orang tabel perbedaan RNA dan DNA ini ada 3 kolom. Biasa satu kriteria, yang kedua DNA, yang ketiga RNA. Nah, satu orang satu kriteria ya. Tadi kelas yang sana kayaknya ada sekitar 6 kriteria deh. Berarti tersedia untuk 6 orang. Untuk itu dalam waktu 7 menit silahkan cari perbedaan antara RNA dan DNA. Nanti kalau sudah kita akan bahas. Oke? Bisa dari manapun bisa. Oke? 7 menit ya. Terima kasih.
Bu, udah 7 menit, Bu. Sudahkah? Ada yang mau coba? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Sebentar. Saya, Bu. Ada Archie, ada Sheila, ada Samuel. Edward nanti, Patrick dulu, Davin. Oke. Tar dulu ya, yang silahkan. Tobias. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya untuk yang itu deoksiribosa gula yang kehilangan satu atom O. Untuk yang DNA. Kalau yang untuk RNA itu yang ribosa. Oke, thank you. Davin. Davin Ya. mau duluan, Davin? Ya mau. Sok Davin, yang mana? Jadi kalau yang DNA itu kan bentuknya itu kan yang 2 helix. Oke. Tapi kalau RNA cuma ada 1. Oke, terima kasih. Nama lainnya kalau yang 2 helix itu rantai ganda terpilin ya. Double helix tuh. Kalau yang kalau yang RNA itu yang rantai tunggal ya. Oke. Tadi dulu yang jarang ngomong. Samuel. Abis Samuel baru Patrick. Nanti kalau udah Sela. Oke, Bu. Kalau misalnya dilihat dari kadar jumlahnya, kalau DNA itu tetap tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Sedangkan kalau yang RNA itu tidak tetap dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Oke, good. Makasih, Bu. Patrick. Jika dilihat dari letaknya, DNA dapat ditemukan pada inti sel. Hal tersebut dikarenakan DNA tidak dapat meninggalkan inti sel. Berbeda dengan RNA yang dapat meninggalkan inti sel, RNA dapat ditemukan pada inti sel, ribosom, dan sitoplasma. Oke. Itu dari letak. Ada lagi yang lain? Aldi dulu deh. Oh, Sheila ya. Sheila tadi ya kalau nggak salah Ibu udah tadi pilih. Ibu, maaf tadi Davin ngomongnya yang mana, Bu? Tadi di saya kurang jelas soalnya. Double helix. DNA sama RNA juga bisa dibedakan dari keberadaannya. Kalau misalnya keberadaan DNA itu permanen, kalau RNA periode pendek karena mudah terurai atau tidak permanen. Oke, bisa. Itu terkait dengan sintesisnya tapi dari beda sudut. Oke, ada lagi yang lain?
Aldi? Kalau dibedain dari fungsinya, DNA itu lebih ke penurunan sifat dan sintesis protein. Kalau si RNA ini lebih ke sintesis proteinnya. Oke, sip. Udah, sepertinya sudah semua ya. Kita saya ingin menegaskan kembali tentang ini. Nah, anak-anak masih ingat dengan rantai heliknya DNA yang Ibu kasih kemarin? Bagian tengahnya seperti ini. Atau kalau misalnya kamu bingung, saya kembali lagi dulu deh. Ya, nggak apa-apa bolak-balik. Maaf Bu, kayaknya untuk kelas 12.4 bab 3-nya baru mulai, jadi sebelumnya belum ada yang pernah diajarin untuk bab 3. What? Ini bab 3-nya katanya Tasya tinggal materi DNA. Gimana sih? Belum pernah sama sekali kah? Belum Bu, pertemuan terakhir kan ulangan sama yang praktikum Bu. Maafkan saya karena benar-benar dari tadi pagi agenda saya dibuka tidak bisa tanya kelas yang tadi juga. Untungnya masih kayaknya ini iya ya Bu yang itu kan gitu. Oke, maaf sekali kita sudah sampai situ. Oke, baik kalau begitu siapa yang bisa menerangkan gambar ini? Ini Biodayu ya anak-anak. Kalau Anda belum pernah lihat Biodayu, terlalu bangga sama blog saya. Karena saya belum pernah punya blog. Karena pandemi saya punya blog sejak tahun kemarin. Ya. Jadi di sininya ada nah di sini ya ada tentang apa saja. Yuk monggo yang belum jawab ya. Silahkan. Apa maksud gambar ini? Kalau nggak ada yang mau, saya lewat ya. Saya nggak nunggu lama. Saya maaf, saya udah jawab. Nggak bisa. Biarkan saja yang, kalau misalnya saya udah nunggunya lama banget nih sebenarnya. Jadi kalau misalnya memang tidak ada, sebaiknya saya lewat saja. Padahal setiap pertanyaan saya itu adalah step untuk menuju yang berikutnya. Apalagi yang berikutnya lagi. Itu nanti ada yang bahan pijakan bab 4 dan bab 5. Nggak bisa itu ya sudah. Kalau Anda tidak kerjasama, tidak berusaha, makanya kata Ibu, kalau pas di awal-awal yang suka menjawab dilihat dulu nih kira-kira nanti ada pertanyaan belakang yang agak lumayan nggak biar bisa saling bersambungan ya. Tidak ada, karena ini setengah kelas biasanya tidak mau menjawab. Jadi terserah berapa aja nilainya, itu mah terserah aja gitu. Terus ya kalau mau neranginnya syukur, enggak juga enggak apa, karena diterangin enggak ngerti, enggak diterangin juga tetap enggak ngerti gitu.
Oke, tidak ada yang mau Saya menerang. Bu, Oh, mau coba jawab. siapakah? Regina Pinkan Bu. Oke, Mangga Pinkan. Jadi itu kan manusia itu ada bagian yang paling kecilnya itu kan ada selnya, jadi sel dalam tubuh manusianya. Nah, dalam sel itu kan bagi lagi jadi ada yang kromosomnya itu yang bentuknya kayak huruf S. Nah, itu bagiannya. Kromosomnya ada di mana? Kan ada sel. Tubuh manusia terdiri dari sel, betul. Kromosomnya ada di mana? Inti selnya Bu. Inti sel, oke. Jadi itu kan yang telomer itu kan yang atasnya, yang bagian paling atasnya itu dari yang kromosom. Sementara itu yang bagian yang tengahnya itu yang kayak pemisahnya itu, jembatannya itu namanya sentrosom. Terus itu pas waktu diuraian lagi itu yang merah-merahnya itu kan histoton, terus ada juga nukleosom. Nah, itu bentuk sebuah gen. Nah, dari situ itu udah mulai yang bentuknya double helix itu, Bu. Oke, thank you. Sama-sama Ibu. Maaf, Bu. Jadi tadi dibilang oleh Pinkan kalau si kromosom terutama bagian lengan. Terus ini diurai, setelah diurai terlihat kalau ternyata ada protein histon yang mengikat sesuatu. Sesuatu itu kita urai lagi. Oh, ternyata itu gen, satu kompleks begini gen ya. Gennya diurai. Oh, terdiri dari yang namanya DNA. DNA itu satu gini, nak. DNA. Nah, DNA disusun oleh yang warna biru-biru ini, ada tangganya dan nanti sebetulnya ada gulanya di sini. Ya. Di mana si basa nitrogennya, jadi si tangga yang terpilih ini disusun oleh gula dan fosfat di bagian ibu tangga. Kalau kita naik taraje ya, naik tangga, yang kita elus-elus ibunya namanya. Yang kita injak-injak ini namanya anak tangga. Di mana si ibu tangga terdiri dari fosfat dan basa, sedangkan si anak tangganya terdiri dari basa nitrogen yang terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan timin. Begitu? Nah, ini mirip sebetulnya ya. Jadi bagaimana kromosom itu sangat kecil. Nah, sebelum nanti balik lagi ke sana, ini agak-agak susah-susah tapi sebenarnya gampang. Ini untuk dua orang. Dulu pernah saya terangkan pada saat sel atau bab 1. Pertanyaannya adalah, dari gambar-gambar berikut, manakah yang laki, manakah yang perempuan, dan di manakah ciri kalau itu laki atau perempuan? Yang kedua adalah, apa yang dimaksud dengan haploid menggunakan salah satu perangkat ya, apakah yang A saja atau yang B saja? Apa sih kalau 2N itu segimana, kalau N itu segimana? Bukan apa ya, kalau apa mah biasanya kalau 2N, 2 perangkat, kalau N 1 perangkat, ya segimana 1 perangkat, 2 perangkat itu. Oke, monggo. Ini pijakan untuk bab 4 dan bab 5. Kalau tidak mengerti, hati-hati. Tidak ada yang jawab, biasa, saya nggak mau jawab.
7. Bu, boleh nyoba jawab, Bu? Boleh, Edward. Sekarang baru giliran kamu. Ya monggo, Wat. Itu, Bu, kalau yang laki-laki yang ditandai nomor 23-nya, Bu, yang kromosomnya yang ada tanda Y-nya itu pendek, Bu. Kalau yang perempuan panjang, Bu. Berarti dengan kata lain, yang ditandain A atau yang ditandain B? Yang laki atau perempuan? Yang A itu laki-laki, yang B itu perempuan, Bu. A laki-laki, B perempuan. Tertandai oleh atau dicirikan oleh Kromosom Y-nya, Bu. kromosom Y-nya. Kromosom Y-nya atau kromosom nomor 23? Tadi katanya 23. Kromosom nomor 23-nya, Bu. Kromosom nomor 23 ada Y-nya. Gitu ya komplitnya ya? Iya, Bu. Oke. Jadi kalau yang A, nah betul, ini laki karena kromosom nomor 23 XY. Ya. Sedangkan yang B, Kalau yang B perempuan, Bu. kalau yang B perempuan dilihat dari Yang nomor 23-nya kromosom XY-nya, Bu. Sama itu. harusnya XX itu Wat. Salah nulis. Oh iya, Bu, XX. XX. Makanya kenapa salah nulis? Karena bentuknya sama, betul? Iya, Bu, mirip. Sip. Oke, terima kasih. Jadi laki atau perempuan, anak-anak perlu diketahui. Si A ini kalau dibungkus sama membran, si A ini kalau dibungkus sama membran ada di nukleus laki-laki. Si B ini dibungkus membran, maka dia akan ada di sininya perempuan. Ya, ataupun di sini. Di sini. Oke. Oke, sekarang 2N sama N. Nah, udah agak sebenarnya sudah ada clue-nya, ini dibungkus. Dibungkus dan jangan lupa ini tadi ini dikatakan sepasang nomor 23 tuh. Udah ada clue-nya tuh. Ayo. Ayo, siapa? Anak-anak, saya nunggu atau tidak usah saja? Saya, Bu. Siapakah? Samuel, Bu, Samuel. Kan Samuel tadi sudah. Ayo yang lain. Bu, Boleh coba jawab, tapi saya masih belum yakin sama jawabannya, Bu. Ya, nggak apa-apa, dicoba. Yuk. Kalau yang haploid kan N, diploid 2N. Kalau haploidnya cuma ada 1 di tiap kromosomnya. Dan Nah, itu tadi mana coba? Kalau itu mah kalau 2N sama N sudah sering kita dengar ya. Betul? Tapi Ya, Bu. menggunakan gambar di depan. Kayaknya ini suara Dela ya. Iya, Bu. Sok, Del.
Pakai yang Kalau A apa yang pakai yang B? Sama aja sebetulnya mah. Pakai yang A aja. Ya. ya Bu. Yuk kita gunakan yang ini. Sok Neng. Mangga. Kalau yang diploid teh jadi kayak itu Bu, yang kayak gambar A teh kan ada 2 tuh Bu, kanan kiri ada 2 kopi. Kalau diploid cuman ada 1 kopi. Jadi gini aja deh. Kalau 2N isinya berapa? 2. Ini satu set gini nih. Oh. Satu set gini. Ini 2N apa N? Si nomor A ini seginian, ini teh N apa 2N? Atau ada berapa pasang atau berapa buah kromosom si A ini? Yang A itu ada 23 kromosom haploid sama 23 buah, 23 kromosom apa 23 pasang kromosom? kromosom Bu. Haploid. 23 kromosom. Haploid. Yang diploid kan 2N. Berarti ada 23 pasang, 46 kromosom. Nah, kalau yang 2N 23 pasang. Betul? Iya. Tadi? Iya, Bu. Kalau Iya. yang haploid 23 kromosom. Ya. Iya. Kalau 2N 46 atau 23 pasang kromosom, ya. Iya. Kalau haploid 23 kromosom. Bedanya ada pasang sama tidak pasang, betul? Iya, Sekarang Bu. Ibu tanya, kalau yang di A itu jumlah kromosomnya 46 atau 23? Cluenya adalah kalau satu begini nih, ini 1 kromosom atau setengah kromosom. Kalau segini nih, ini 1 kromosom atau 1 pasang kromosom. 1 pasang 1 nomor Bu. 1 nomor 1 pasang. Berarti se-A ini 2N apa N? N Bu. Kamu bingung deh ah. Tadi katanya kalau 2N itu 23 pasang kromosom atau sama dengan 46 kromosom, ya enggak? Iya. Nah, kalau N, yang lain dicatat ya. Dicatat yang lain. Silakan mencatat. Bagi yang merasa ini penting. Kalau N itu 23 kromosom. Tadi dibilang kalau segini sepasang atau ini sepasang atau 2 kromosom. Atau ini nih, ini. Jadi kalau pasang Bu. Sepasang. Berarti kalau gitu si A ini se-A gini apa? N apa 2N? 23 apa? 23 kromosom atau 23 pasang kromosom? 23 pasang Bu. Ya, kalau 23 pasang berarti si A 2N. 2N. Kasihan di Dederela. Tapi jadi ngerti lah ya, semoga ya. Jadi ingat nomor 1 ini sepasang. Oh tapi Bu ini berlekuk. Iya, pas letaknya aja ini begini. Dia itu sebetulnya si ini teh pasangannya begitu. Oke? Nah, ini teh pasangannya, ini juga pasangannya. Ini teh namanya kromosom homolognya. Jadi kanan dan kiri ini sama, kanan dan kiri. Jangan ini Bu, ini hanya pas pas tergambar dianya sedang begini gitu. Padahal ini sama kanan dan kiri ini persis sama. Ya, si ini sama ini teh persis sama. Persis sama kembarannya. Ya. Ini persis sama atau kembarannya. Nah, si ini yang di sini ini pun persis sama atau kembarannya. Berarti ini 23 pasang. Berarti ini 2N.
Terus bagaimana Bu untuk jadi N? Nah, untuk jadi N Ibu ambil nomor 1 yang kiri aja, nomor 2 kiri aja, nomor 3 kiri aja, nomor 4 kiri aja, nomor 5 kiri aja. Semua Ibu ambil kiri. Nah, akhirnya nanti ada yang X, yang satunya lagi Y. Isinya berapa masing-masing? 23 kromosom saja, bukan 23 pasang karena saya hanya cuma ngambil yang kiri. Inilah yang disebut dengan kromosom haploid. Setengah bungkus atau setengah perangkat ini ada di ovum dan sperma. Ini tadi laki dikatakan sama Edward. Terus diisi nih 1, berarti isinya 23 kromosom dan ada unsur X di situ. Sedangkan kantong yang lain 20, Ibu ngambil kanan, berarti kan tinggal kanan. Tapi terambil semua. Perwakilan dari nomor 1 sampai 23 ada semua di situ. Berarti sudah komplit semua sifat individu itu ada di situ, di sperma ataupun ovum. Nah, berarti dari sini bisa diketahui nanti untuk bab 4, kalau yang namanya sperma ada sperma Y, ada sperma X. Ngerti? Kalau ovum ini XX ya harusnya. Tetap sama. Ovum itu diambil satu sama ini. Yang kanan diambil satu sama ini. Kalau ovum tetap X. Nah, si ovum ini nanti dibuahi sama sperma Y atau sama sperma X. Kalau sperma X yang membuahi si ovum, maka jadi anak perempuan. Kalau sperma Y yang membuahi, maka jadi anak laki. Makanya ini penting untuk dasar bab 4. Dan proses penentuan laki perempuan sudah ditentukan sejak pembuahan. Bukan nanti. Kalau ditiupkan roh dan sebagainya ya itu mah beda hal. Bu, berarti bisa dong. Kalau bayi laki-laki ditiupkan rohnya perempuan. Tahu nggak? Itu bisa. Kalau di Bali ya, kalau reinkarnasi terus nanti diinin siapa yang turun, siapa yang menunas nasi gitu. Ada saudara ibu juga yang badannya laki, rohnya yang ditiupkan perempuan. Pada kehidupan lampaunya ya, bukan si laki-laki itu jadi flamboyan, tidak. Belum tentu laki-laki yang ditiupkan roh perempuan itu jadi flamboyan, belum tentu, tergantung. Roh tidak bisa memilih badan kasarnya, kalau di dalam percayaan saya seperti itu. Tetapi di kehidupan yang lalunya perempuan, kehidupan yang sekarang dikasih laki. Ternyata salah satunya adalah, kata saudara ibu itu, kalau dia bertubuh perempuan, hidupnya selalu singkat. Karena karmanya yang di kehidupan terakhirnya baik, maka semesta memberikan peluang untuk dia boleh hidup lama di tubuh seorang laki-laki yang ada di kehidupan ini. Kebayang nggak? Ya, kalau dikaitkan ke arah situ. Tapi kalau pembentukan laki atau perempuannya itu sudah diawali dari awal. Kemudian akan ada yang namanya bentuk kromosom, ya. Metasentrik, submetasentrik. Terus, nah, kalau dari sini sudah tentang ini. Silakan pelajari. Apa yang dimaksud dengan nukleotida? Ya, apa yang dimaksud dengan nukleotida? Di sini. Apakah itu yang dimaksud dengan nukleotida? Nanti ada purin, ada nukleotida. Ada purin, ada pirimidin, basa nitrogen. Nah, silakan dipelajari sambil kita nyambung ke istirahat. Setelah istirahat saya nggak mau tahu, pertanyaan saya sudah ada semua. Oke? Banyak tuh, banyak anak yang harus menjawab. Semoga bisa pada menjawab ini. Yang lainnya sudah harus ini ya. Sudah harus sudah harus mulai mau untuk berbicara. Jangan itu lagi. Sebetulnya kalian tahu hanya nggak mau berbicara. Ibu nggak tahu nggak maunya. Oke?
Oke, kita ketemu berarti jam 10.30. Terima kasih. Tetap menggunakan link yang sama? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, boleh sih. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, Makasih, Ibu Bu. live dulu supaya ngedinginin Makasih, Bu. laptop ya. Makasih.